From We Need to Better Life. Pengharapan dan iman secara jiwa juga roh adalah orang yang hidupkan roh Tuhan dan miliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, sehingga orang ini akan serupa Yesus. Oke? Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Jumpa kembali di MJDNI Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan tema 4 pengharapan dan iman di sisa usia kehidupan ya terkait dengan tubuh jiwa roh. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi saya lihat ada 4 kriteria orang berharap, orang beriman pada sisa-sisa usia hidupnya teman-teman. Jadi khususnya saya kemarin ada melayat di Purwokerto teman-teman, itu ada salah satu pamannya dari istri gitu, namanya Pak Hartono Gunawan itu meninggal teman-teman. Jadi ceritanya lucu teman-teman. Jadi Pak Hartono Gunawan itu dengan istrinya itu hidup itu benar-benar gitu, berdua itu benar-benar saling mengandalkan teman-teman. Nah sebenarnya dari pihak Bibi itu ya, istrinya Pak Hartono Gunawan itu yang sudah diabetes lama teman-teman. Jadi matanya itu sudah susah untuk melihat gitu. Jadi udah kabur sekali dan juga mulai karena diabetes itu jadi bagian punggung itu sudah banyak luka teman, karena tidur terus dan memang kalau diabetes kan begitu ya, jadi luka gitu, nimbulin luka. Nah ini udah tahunan, belasan tahun teman-teman. Jadi mestinya kondisi bibinya ini, istrinya Pak Hartono Gunawan ini lebih gawat ya kondisinya dibanding dengan Pak Gunawan yang sehat walafiat gitu. Pak Gunawan itu meninggal umur 81, istrinya 80 tahun, jadi beda cuma 1 tahun aja. Nah yang lucu teman-teman, waktu meninggal itu kok mendadak malah Pak Hartono Gunawan sebagai suaminya, sebagai si paman ini malah meninggal duluan gitu, mendadak, nggak sakit apa-apa, katanya sakit jantung gitu. Jadi istrinya itu begitu suaminya meninggal karena memang berdua itu kan seperti sejoli banget gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya, 3 orang anaknya nggak berani beritakan ke ibunya gitu bahwa ayahnya udah meninggal, nggak berani cerita seperti itu gitu. Nah cuman mungkin si pihak istri gitu, si Bibi ini berasa kok nggak ada yang nemenin gitu. Berarti kan biasanya 24 jam itu kan si suami ini kan merawat istrinya gitu, si paman ini merawat si Bibi gitu 24 jam. Jadi waktu si istri merasa si suami hilang, itu yang hebat teman-teman, hanya beda 26 jam itu si Bibi, si istri itu ikut menyusul meninggal. Jadi gempar di satu kota Purwokerto itu ya, yang satu umur 81, yang satu umur 80, beda cuma selisih 26 jam, sehingga akhirnya satu-satunya kejadian katanya sejak rumah duka itu puluhan tahun yang lalu dibuat, itu ada dalam satu ruangan ada 2 peti jenazah, itu baru terjadi kemarin teman-teman. Kemarin tanggal ya hari Minggu yang kemarin tanggal 21 itu gitu. Itu baru kejadian di Purwokerto, katanya satu-satunya yang meninggal bersama suami istri itu baru Pak Hartono dan Pak Hartono Gunawan dan istrinya ini gitu. Jadi ini satu kejutan, satu berita bahwa Purwokerto bahwa yang meninggal seperti itu ya ini gitu. Begitupun juga dengan yang mempersiapkan lahan pemakaman teman-teman. Jadi 1 hari sebelumnya kan pemakaman udah disiapkan gitu, di lubang digali gitu kan, di tempat pemakaman keluarga. Dan 26 jam jadi lahan itu akhirnya malah jadi satu teman-teman. Jadi lubang makamnya itu dijadikan satu untuk ya pasangan suami istri. Ini satu bukti teman-teman bahwa
jiwa juga. Kalau kita bicara dari konversi pengharapan dan iman itu dapat diartikan jadi banyak teman-teman. Banyak orang-orang yang akan berpikir, berasumsi dan mengeluarkan kriteria, ya itu nanti kejadian sepasang sejoli ini kalau kita lihat dari tubuh jiwa roh ini bagaimana. Nah ini mungkin yang hari ini saya mau coba kupas teman-teman. Cuman ini sebelumnya saya coba dapatkan dari kitab Matius teman-teman. Ini juga cerita, jadi apa ya, level-level cerita pengharapan dan iman itu beda-beda sekali itu teman-teman. Jadi ada yang mungkin benar-benar apa ya, secara tubuh utuh gitu, jadi total tubuh gitu. Jadi tidak bicara ada jiwa, ada roh. Jadi ya seperti orang dunia pada umumnya kan, yang penting yang mikirnya tubuh dan jiwa, dan utama tubuh gitu. Jadi nggak bicara kebaikan pun kadang-kadang tidak dikupas gitu. Yang penting tubuhnya bagaimana gitu. Jadi seperti hukum rimba kan akhirnya gitu. Yang kedua itu ada juga orang yang sudah menguasai tubuh dan jiwa gitu, udah dikuasain, berarti udah lebih membaik. Ada juga yang jiwa dengan roh gitu, sudah ada begitu. Tapi juga ada juga yang cuma dari sisi total roh saja, ada juga seperti itu. Nah ini yang nanti saya mau coba kupas lebih dalam. Cuman ini terkait teman-teman dengan cerita apa yang saya alamin. Jadi bagaimana saya ngalamin dengan teman rohani atau dengan mentor rohani, ada si A, ada si B, si C gitu. Nah ini ternyata beda-beda semua teman-teman. Yaitu tergantung dari ya tingkatan ininya, tingkat pengertian, pengenalan, pengertian akan firman Tuhan gitu. Itu sangat bergantung dari sisi itu gitu. Nah ini supaya bisa masuk ke sharing teman-teman, saya coba masuk dulu ke dalam kitab Matius 25 ayat 35 sampai 40 teman-teman. Saya bacakan gitu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu Tuhan, firman katakan seperti itu gitu. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Kapan gitu? Kapan kita melihat Tuhan bahwa ada Tuhan kelaparan dan kehausan gitu? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian gitu? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi pada prinsipnya firman gitu teman. Jadi kalau kita firman Tuhan itu bukan berarti kita berbuat segala macam itu untuk Tuhan gitu. Ya Tuhan itu bisa dikonversikan ke dalam ya sesama kita teman-teman. Jadi waktu kita berbuat membantu orang fakir miskin gitu ya berarti ya kita ya membantu Tuhan gitu ya, kita berbuat itu untuk Tuhan. Kita memberikan pakaian kepada orang yang susah, yaitu berarti berbuat untuk Tuhan gitu. Jadi konversi semua teman-teman terhadap kasih ke semua orang gitu, itu sama aja identik dengan kita untuk Tuhan gitu. Tuhan firman ajarkan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu kalau kita udah bicara mengasihi sesama kita, yaitu berarti sama aja berbuat untuk Tuhan. Firman katakan seperti itu teman-teman. Gak usah tunggu jadi kapan Tuhan mau bantu, ya arti kita terdorong membantu sesama kita, ya berarti memang itu untuk Tuhan gitu. Intinya gitu teman-teman, di kitab Matius 25, 35, 40 itu seperti itu. Nah cuman kadang-kadang seling salah kaprah. Nanti istilahnya pengenalan pengertian kedalaman pengenalan pengertian akan firman ini yang kadang-kadang bikin jadi salah kaprah gitu. Ada orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kadang-kadang bantunya itu dengan niatan yang tidak dengan kasih gitu, tapi misalnya ngebantunya itu dengan dasar imbal balik atau dengan maksud tertentu gitu ya, itu jadi kacau kan teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau yang Tuhan inginkan kan kita membantu itu dasarnya kan karena kasih gitu, karena memang kita mengasihi Tuhan sehingga kita bantu orang tersebut, bukan karena kita mengharapkan imbal balik. Nah ini nanti kita kupas teman-teman. Jadi mentor rohani pun bisa salah kadang-kadang gitu ya, karena ada kepentingan jiwa yang nyelip di dalam situ gitu, sehingga apa yang roh, apa yang firman
inginkan ya diselewengkan gitu. Bisa aja itu terjadi di mentor rohani meskipun levelnya sudah cukup itu, cukup harusnya orang tersebut mementori orang lain gitu. Tapi bisa terjadi seperti itu. Nah, nanti saya jelasin di sharing juga teman-teman. Ini saya coba kaitkan juga dengan 1 Petrus teman-teman. Dengan 1 Petrus ini kaitannya dengan 1 Petrus kitab 1 Petrus pasal 3 teman-teman, ayatnya 1 sampai 7. Ayatnya 1 sampai 7. Judulnya di sini periklopnya hidup bersama suami istri teman-teman. Karena kemarin saya bicara topiknya itu karena suami istri, jadi saya coba kaitkan ini teman-teman. Pak Hartono Gunawan itu kan meninggalnya suami istri hanya beda 26 jam. Jadi saya bicara periklop ini hidup bersama suami istri gitu. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi begitu pentingnya peran seorang istri teman-teman. Jadi kalau seorang istri mempunyai suami yang memang belum taat kepada firman, apabila istrinya istrinya sudah bisa lebih tunduk aja kepada suami, itu sudah melakukan firman teman. Karena di dalam firman Tuhan, fungsi seorang istri yang paling utama itu adalah bagaimana tunduk kepada suami gitu. Jadi apabila seorang istri lepas mengenal atau tidak mengenal firman Tuhan, apabila seorang istri itu tunduk kepada suami, berarti istri itu adalah sudah melakukan firman Tuhan gitu. Nah, di mana rewardnya itu ya bisa nolongin si suami gitu. Nolongin si suami yang belum taat firman itu akan tertolong oleh istrinya yang tunduk dengan suami itu. Kenapa? Karena tunduk terhadap suami itu adalah syarat utama seorang istri dari firman Tuhan kepada suaminya gitu. Itu yang utama gitu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu gitu, apabila si istri tunduk kepada suami gitu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Jadi firman anjurkan, firman sarankan, perintahkan gitu, peraturkan bahwa seorang istri yang baik itu tidak perlu hal seperti itu. Ya mungkin jadi lebih nonjolkan ke penampilan tubuh gitu dibanding penyempurnaan jiwa sama roh. Mungkin intinya itu teman-teman. Orang dunia kadang-kadang istri yang duniawi sekali gitu, tidak mengenal roh gitu, tidak mengenal firman Tuhan, ya akhirnya kadang-kadang seperti itu gitu, sibuk sendiri dengan penampilan luar saja gitu. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah gitu. Jadi yang Tuhan inginkan adalah seorang istri yang memang mengikuti perintah Tuhan gitu. Ya perintah Tuhan kan nanti ada untuk istri harus bagaimana gitu. Ya salah satunya kembali lagi yang tadi di poin pasal 1 dan 2 itu ayat 1 dan 2 itu ya soal tunduk gitu. Nah, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Jadi ayat ini terus-terusan dari ayat 1, ayat 2 masuk ke ayat 5. Kuncinya istri yang benar itu adalah lepas kenal firman atau tidak kenal firman. Istri yang benar itu adalah tunduk sama suami gitu. Ya waktu si istri tunduk sama suami, ya berarti si istri secara nggak langsung sudah melakukan firman gitu. Waktu si istri sudah melakukan firman, otomatis si suami akan taat firman gitu satu saat gitu. Kenapa? Karena si suami akan melihat istrinya gitu. Nah, ini sama aja cerita tadi sejoli pasangannya Pak Hartono Gunawan tadi gitu. Saya pikir istrinya pasti tunduk sekali sama suaminya, menghargai sekali suaminya, sehingga suaminya bisa seperti itu. Meskipun suaminya mungkin belum taat firman kalau firman ini katakan gitu, tapi konversinya seperti itu teman-teman, gara-gara istrinya bisa berdampak kepada suaminya gitu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman gitu. Jadi di sini memang di periklop ini memang isinya benar-benar hidup bersama suami istri itu dalam posisi istri yang benar-benar ditempatkan di posisi yang
harus tunduk gitu kepada suami gitu. Nah ini ceritanya sampai ke Sarah tadi kan, Sarah dengan Abraham itu sampai Sarah aja mengundang suaminya aja, bukan suaminya, tuannya gitu. Jadi dia anggap suami itu seperti tuannya. Berarti Sarah menempatkan diri sebagai hambanya. Kenapa? Saking tunduknya teman-teman, saking tunduknya sama suami sampai seperti itu gitu. Demikian juga kamu hai suami-suami. Nah ini mulai masuk deh. Jadi dari ayat 1 sampai 7 teman-teman, yang suami cuma kebagian 1 aja nih, yang 6 istilahnya untuk istri semua. Yang terakhir yang nomor 7-nya, ayat 7-nya, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini firman ini teman-teman benar-benar terjadi dalam kehidupan Pak Hartono Gunawan dan istrinya itu gitu. Benar-benar terjadi gitu. Jadi istrinya benar-benar tunduk kepada suaminya, akhirnya si suami juga benar-benar ya mengasihi. Ini nih, coba kalau kita kembali baca nomor 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kamu yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia gitu. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini yang dilakukan si suami juga jadi begitu teman-teman. Karena si istri tunduk sekali dengan suami, berarti lepas mengenal firman atau tidak mengenal firman, mengerti firman atau tidak mengerti firman, yang jelas fungsi istri sudah melakukan firman gitu. Nah waktu istri melakukan firman, dampaknya dapatnya begini, suaminya akhirnya benar-benar bijaksana dan menghormati istrinya gitu. Ya itu kalau di sejarah cerita-cerita Tiongkok zaman dulu ada cerita Sampek Heng Tai itu teman-teman. Sampek Heng Tai itu ya ceritanya seperti itu gitu. Jadi bagaimana kisah kasih dua sejoli yang benar-benar sampai ya meninggalnya kurang lebih seperti Pak Hartono Gunawan tadi gitu. Itu satu contoh yang baik sekali dari sisi jiwa ya, dari sisi manusia itu baik sekali gitu. Cuman memang lebih baik kalau seandainya disertai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki, rancangan dan kehendaki gitu. Nah ini saya coba mulai masuk teman-teman ke sharing aja, karena ini sudah saya bacakan di kitab Matius 25, 35, 40 saya udah bacakan, di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 juga sudah saya bacakan. Saya kaitkan ini karena kembali lagi karena kemarin tanggal 21 Maret 21 itu saya ke Purwokerto yang melayat ya itu pasangan yang sejoli itu Pak Hartono Gunawan dan istrinya gitu, benar-benar yang cuman meninggal beda 26 jam itu gitu. Nah, saya mulai masuk ke sharing teman-teman. Jadi memaknai pengenalan pengertian akan firman Tuhan tidaklah mudah, meskipun bagi kelas-kelas mentor rohani, khususnya yang dominasi area jiwa masih kuat gitu, oleh karena karakter yang keras dan miliki kecerdasan akal budi di atas rata orang kebanyakan gitu. Jadi yang saya pengalaman benar ada satu mentor rohani saya, tapi juga mungkin yang teman rohani saya gitu, yang memang mungkin kalau bicara dari sisi Nasrani itu sudah mengenyam pendidikan pendeta teman-teman. Jadi dia udah statusnya pendeta muda gitu. Jadi pengertian akan firman dan pengenalan akan firman itu harusnya sudah lebih teman-teman. Tapi kalau saya lihat dari realitanya gitu, kembali ke kalau kita kaitkan dengan tubuh jiwa roh, kadang-kadang kalau bicara mentor rohani ya pasti udah melewati urusan tubuh gitu. Kalau tubuh mungkin manusia dunia gitu kan. Mestinya mentor rohani itu sudah masuk ke area jiwa, bahkan ke roh gitu. Nah, saya lihat di sini, kalaupun si mentor rohani sudah masuk ke dalam area roh gitu, bukan cuma tubuh, jiwa dan roh sudah masuk, itu pun juga ternyata jiwa ini pegang peran teman-teman. Jiwa karakter asli, jiwa asli daripada si mentor rohani itu pegang peran gitu. Jadi kalau memang karakternya keras, karakternya pandai sekali, pintar sekali, akhirnya bisa-bisa pikiran perasaan kehendak yang keluar itu bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi dari pikiran perasaan kehendak sendiri gitu. Saking hebatnya, saking kuatnya, saking kerasnya, saking pinternya gitu. Itu bisa begitu teman-teman. Memang kalau ikut dengan firman Tuhan itu, konsekuensi orang yang karakternya keras dan pintar itu akan alami seperti ini teman-teman. Akan mengalami problem-problem kekerasan hati sendiri gitu, kepintaran otaknya sendiri, kepintaran akal budinya sendiri. Ini yang membuat akhirnya firman itu jadi lari dari rancangan kehendak Tuhan. Jadi contoh kayak misalnya mau
mau niatnya misalnya mau bantu gitu, mau membantu sampai mau nulungin, bener-bener ngasih satu activity, berusaha memperkenal. Nah, itu kadang-kadang udah di luar batas-batas yang firman mau gitu. Kayak kalau firman Tuhan mau cuma sebatas ya nolong, sebatas memberikan saran-saran, ya tidak perlu gitu harus menolong membeli ikannya gitu. Jadi ibaratnya gitu, kalau misalnya Tuhan menginginkan memberi pancingnya saja, kailnya aja, ya kita jangan kasih ikannya gitu. Tapi kadang-kadang manusianya, jiwa kitanya yang kadang-kadang amblas teman-teman. Jadi ada kesan karena jiwanya kitanya nggak sepemikiran, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan, akhirnya kita malah sebagai orang yang lebih merasa pinter gitu, yang memang keras, merasa pede gitu, akhirnya malah memutuskan kasih ikannya, padahal belum tentu Tuhan menyuruh kita kasih ikannya gitu ya. Jadi ini memang mesti kembali lagi, orang-orang yang karakternya keras dan pinter, akal budinya itu mesti ekstra hati-hati teman-teman. Kalau enggak juga bisa gagal karena kekerasannya, bisa gagal karena kepintarannya gitu. Sehingga memaknai suatu firman, sehingga ini cerita mentor yang tadi gitu, sehingga memaknai suatu firman dapat dipaksakan dengan apa yang dirancangkan, dikehendaki jiwanya, ya niatan untuk meminta masukan, pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan tertutup oleh jiwanya sendiri gitu. Yang tadi saya katakan karena saking kuatnya, kerasnya gitu, pinternya, akhirnya pikiran perasaan Tuhan tertutup gitu. Nah ini kan jadi merugikan si mentor rohani sendiri gitu. Sebaliknya gitu, pengertian akan firman Tuhan juga tidaklah mudah jika orang percaya Tuhan dan mengenal firman tanpa kedalaman pengenalan pengertian akan firman itu, sehingga tidak beriman untuk melakukan firman oleh karena ya buta firman gitu. Jadi ini sebaliknya nih teman-teman. Tadi kan kategorinya kan orang yang benar-benar mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Itu juga resiko kalau karakternya keras dan pintar, sehingga tidak menghidupkan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Itu yang bahayanya mentor rohani seperti itu. Tapi sepertinya ada juga teman rohani yang memang lemah sekali gitu. Jadi di mulutnya selalu bicara percaya Tuhan, ya hanya sekedar mengenal firman, tapi sama sekali loh tidak benar-benar, tidak dalam mengenal firman-Nya, tidak dalam mengerti firman-Nya, dan tidak berani gitu melakukan firman-Nya gitu. Kenapa? Karena memang tahunya sebatas kulit aja gitu. Nah akhirnya apakah orang-orang seperti ini orang-orang rohani yang mestinya masih buta rohani atau bayi rohani, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas banyak sekali orang seperti itu. Nah, momen ini kemarin terjadi teman-teman, kumpul di sana gitu waktu ngelayat, ada pembahasan seperti ini. Ya kurang lebihnya salah satunya membahas ini gitu. Ya karena melihat pasangan suami istri meninggal bersamaan. Jadi akhirnya timbulkan secara pikiran perasaan di jiwanya orang-orang itu seolah ini pasangan yang sejoli sekali gitu. Nah akhirnya parameter orang-orang yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, parameternya itu kan pasangan tersebut gitu, sejoli ini gitu. Nah saya katakan bahwa yang namanya Tuhan itu sebenarnya kan memberikan peluang sisa kita hidup, memberikan peluang kita hidup gitu, dari lahir sampai mati gitu. Atau mungkin anggaplah telat gitu mengenal mengerti akan firman Tuhan, telat dari umur 55 sampai mati gitu. Berarti kan tinggal sisa 55 ke 70, 15 tahun, 55 ke 80 berarti 25 tahun. Berarti kan ada sisa waktu 15-25 tahun bagi yang udah 55 ke atas. Kurang lebih kan harus diuber gitu. Nah, banyak orang yang tadi yang mau percaya Tuhan dan orang yang hanya sekedar mengenal firman Tuhan tanpa kedalaman pengenalan, pengertian serta melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya itu dia prepare persiapan bahwa kalau meninggal itu pengen seperti ya pasangan Pak Hartono Gunawan tadi gitu, yang sejoli tadi gitu. Nah itu kan kalau yang saya mengenal mengerti akan firman, saya yang lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, kan Tuhan memberikan kita hidup, dari hidup sampai meninggalnya, dari 455 anggaplah udah terlambat gitu sampai meninggalnya. Tuhan pengen kasih peluang ke kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan maksud gitu. Ya apa sih yang Tuhan maksud gitu? Tuhan maksud adalah hidup ini adalah proses gitu. Bagaimana proses persiapan untuk mendapatkan bekal masuk ke akhirat. Tujuan Tuhan kan itu teman-teman gitu. Tapi kalau orang yang mau percaya Tuhan tapi tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, kebalik teman-teman.
ini cerita orang yang percaya Tuhan loh. Kalau cerita orang tidak percaya Tuhan, saya tidak cerita hari ini gitu. Itu kan lebih kacau lagi. Ini cerita orang yang mau percaya Tuhan gitu, dengan pengenalan firman yang ala kadarnya, akhirnya menyimpulkan seperti orang dunia. Ya, akan kebawa ke situ gitu. Jadi polanya itu bukan pola apa yang Tuhan mau, tapi polanya itu malah ketarik ke situ. Nah, di sini jika kita gambarkan pengharapan dan iman orang di sisa usia kehidupan, serta kita kaitkan gitu dengan yang cerita kita ini adalah terdiri dari tubuh, jiwa, sama roh, maka akan ada 4 kriteria pengharapan dan iman itu. Menurut saya loh, akan timbul 4 gitu. 4. Yang pertama teman-teman, ini tubuh, jiwa, roh gitu. Coba teman-teman bayangin, ada tubuh, ada jiwa, sama roh gitu. Nah, yang pertama teman-teman, pengharapan dan iman secara total tubuh. Jadi tidak terkait dengan jiwa, tidak terkait dengan roh. Nah, ini kan orang-orang yang benar-benar hidup tanpa peduli dengan roh Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi kalau orang yang hidupnya hanya untuk berpikir secara tubuh, maka jiwanya itu, pikiran, perasaan, kehendak itu hanya bicara dari kepentingan tubuh teman-teman. Ya, kalau sudah bicara egois, bicara kepentingan tubuh, ya susah teman-teman untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti apa yang Tuhan perintah peraturkan. Udah susah. Jadi benar-benar orang tersebut kategorinya adalah orang dunia gitu. Orang-orang yang tidak peduli gitu apa yang, nah mungkin kategorinya tidak peduli itu jangan-jangan yang saya khawatir itu apakah orang yang mau percaya Tuhan tapi tidak mengenal secara dalam akan firman Tuhan, tidak mengerti secara dalam orang firman, apakah juga akan masuk dalam kategori satu ini gitu. Tidak beda dengan orang dunia teman-teman, cuman bedanya ideal mereka lebih baik aja gitu dibanding orang dunia yang jahat gitu loh. Tapi tetap resiko sekali teman-teman apabila tidak ada kedalaman pengertian akan firman Tuhan. Ini terlalu resiko. Justru sisa umur itu harusnya untuk itu gitu. Kalau menurut saya, jadi 55 tahun sampai meninggal itu justru saatnya mesti bagaimana menggali firman habis-habisan gitu. Karena sampai umur 55 bahkan lebih dari 55 kita belum mengerti akan firman Tuhan secara dalam. Berarti sisa waktunya harus kita ubur habis-habisan untuk mengerti akan firman Tuhan secara dalam. Menurut saya seperti itu. Tapi ternyata banyak orang yang salah kaprah, dianggapnya tidak begitu gitu. Jadi bagaimana umur 55 itu di masa pensiun ini mencari bagaimana hidup yang damai, dalam arti kata untuk pemikiran tubuh dan jiwa saja loh, rohnya tidak dikaitkan gitu. Jadi hanya bicara bagaimana sampai tutup usia itu umur 80, 70, 80 tahun itu, tutup usia itu ya dalam kondisi yang tubuh dan jiwanya ya bisa memenuhi syarat-syarat hidup di dunia ini gitu. Bukan dengan parameter bagaimana tubuh jiwanya itu bisa memenuhi syarat-syarat untuk di alam rohnya gitu, di alam akhiratnya gitu. Bukan itu teman-teman. Ini kadang-kadang susah sekali menjelaskannya teman-teman. Jadi bagaimana caranya ini supaya orang ngerti bahwa Tuhan itu memberi peluang kita hidup di dunia itu dari mulai lahir umur 0 gitu sampai 8, 70, 80 tahun. Itu adalah proses gitu. Apalagi kalau sudah umur 55 tahun lebih teman-teman. Ini prosesnya tinggal sebentar. Pengenalan pengertian kita masih cetek. Ini bagaimana sampai kadang-kadang ngejelasannya juga susah gitu. Nah, kalau saya urai, jika kita jabarkan pengharapan iman orang di sisa usia kehidupan, serta kita kaitkan dengan tubuh, jiwa, roh, ya makanya tadi dikatakan terdiri dari 4 itu. Yang pertama jelas urusannya pengharapan dan iman secara total tubuh gitu, yang tidak mengenal jiwa sama roh, tidak terlalu peduli, cuma ditarik jiwanya ke arah tubuh saja, ya akhirnya seperti orang dunia atau orang percaya yang tidak mengenal firman secara dalam gitu, buta firman. Padahal dia mau percaya, padahal dia mau mengenal firman, tapi tetap buta firman itu, masih bayi rohani gitu. Yang kedua, pengharapan dan iman secara tubuh ke jiwa. Nah ini udah mending nih teman-teman, ada tubuh dan jiwa yang dikaitkan gitu. Orang yang mau percaya Tuhan, tetapi minim atas buta firman Tuhan. Nah ini juga yang kategori yang tadi saya bilang, ini jangan-jangan kelompok yang pengharapan ke total tubuh dan secara tubuh jiwa ini kalau memang kelasnya cuma minim sekali, buta rohani, bayi rohani, ini saya khawatirnya ini satu kelompok dengan orang dunia yang tadi saya cerita tuh. Jadi ini mestinya sangat rugi loh orang yang berpengharapan dan beriman secara tubuh dan jiwa sudah mulai nyenggol urusan firman, tapi nggak dalam gitu teman. Nah ini saya khawatir kegeret ke dalam kategori yang nggak enak tadi gitu, ke orang dunia tadi. Nah yang kategori ketiga teman-teman, pengharapan iman secara total roh gitu.
orang yang benar-benar hidup dalam roh tanpa dasar firman yang kuat gitu, sehingga akan bertingkah seperti paranormal gitu. Nah ini ada juga teman, ya orang yang benar-benar jadi tubuh jiwa roh. Tadi kan dari sisi tubuh berarti orang dunia, dari sisi tubuh dan jiwa ini kalau tergantung nih, kalau ini larinya ke tubuh jiwa saja, takutnya ya itu cuman mau percaya Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan dari dalam. Ini juga saya khawatir kegeret ke orang dunia gitu. Yang ketiga, yang ketiga ini orang yang benar-benar full total roh loh. Itu ada teman-teman. Terutama mentor-mentor rohani yang memang apa ya, ngeroh sekali itu ada, bicaranya total roh gitu. Nah kalau total roh itu tambah diimbangi dengan pengenalan pengertian kedalaman, pengenalan pengertian, ini juga konsekuensinya berat lagi teman. Bisa jadi dukun, bisa jadi paranormal gitu. Jadi nggak keluar karena nggak ada dasar-dasar batas firman, batasin sampai di mana gitu. Ini nggak terjadi gitu. Ini bahaya juga gitu. Nah, yang keempat teman-teman yang saya anggap paling ideal itu adalah bagaimana pengharapan dan iman secara jiwa dan rohnya gitu. Kalau jiwa dan rohnya kena, harusnya nanti tubuh juga ke bawah teman-teman. Karena roh ini yang akan menyetir gitu, akan mengendalikan jiwa dan tubuh gitu. Nah, orang yang hidupkan roh Tuhan, ini bicara kalau udah jiwa dengan roh, itu berarti orang yang hidupkan roh Tuhan serta miliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu. Orang yang seperti inilah yang akan lebih serupa dengan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Kalau bicara dari sisi rohani adalah lebih fokusnya orang yang menghidupkan roh Tuhan, orang yang mempunyai kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ya ini orang yang akan serupa dengan Yesus gitu. Kalau Nasrani katakan begitu. Tapi kalau secara universal orang yang menghidupkan roh Tuhan, dan teman-teman harus tahu ya bahwa roh Tuhan itu bukan cuma monopoli miliknya orang Nasrani gitu. Roh Tuhan itu di dalam Muslim pun gitu ada roh Tuhan yang disebutnya Nur itu gitu. Jadi kalau Nasrani nyebutnya roh Tuhan itu adalah Roh Kudus, Muslim nyebutnya istilahnya Nur gitu. Itu sama gitu. Jadi bukan monopoli orang Nasrani teman-teman, bahwa roh Tuhan itu adalah ya miliknya yang lain juga gitu, agama yang lain juga, kalau memang agama itu menyatakan ada roh Tuhan gitu. Nah, cuman yang saya tahu di Islam ada yang namanya Nur gitu. Nah, ini tadi dikatakan kalau orang yang menghidupkan roh Tuhan, Roh Kudus kalau di Nasraninya, kalau di Islamnya berarti di Muslimnya Nur gitu, dan memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Itu logikanya orang itu yang akan benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Ya, orang tersebut akan menjadi pelaku firman Tuhan. Orang tersebut akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Orang tersebut akan mendapat pengenapan janji-janji Tuhan itu. Kuncinya itu teman. Jadi kalau orang sudah bisa memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mau percaya Tuhan atau cuma sekedar mengenal firman Tuhan, cuma baca gitu aja tanpa ada pengertian apa-apa loh. Jadi kalau saya detailkan lagi, orang yang memiliki kedalaman firman Tuhan, orang yang memiliki kedalaman pengertian akan firman Tuhan, di mana kedalaman pengertian itu harus libatkan roh Tuhan teman-teman. Dan juga orang yang berani melakukan firman Tuhan, ini juga harus melibatkan roh Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan gitu. Nah, orang-orang seperti ini teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang yang akan menjadi serupa seperti yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Ya, orang tersebut akan menjadi seperti masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Orang tersebut akan menggenapi, akan mendapat penggenapan janji-janji Tuhan gitu. Karena memang melakukan firman Tuhan. Dan kalau kembali lagi ke Nasrani, orang tersebut adalah yang dikatakan orang yang serupa dengan Yesus gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Kalau cerita apa yang dialami Yesus itu ternyata misalnya tidak seperti yang kita alami, ya kembali lagi, ya apa sih yang firman Tuhan perintah peraturkan gitu. Jadi kuncinya kan ya serupa dengan Yesus secara Nasrani adalah ya serupa dengan melakukan apa semua perintah dan peraturan yang ada dalam firman Tuhan. Intinya gitu teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi yang hari ini itu, sharing hari ini itu, alangkah sayangnya gitu apabila orang yang baik, orang yang percaya Tuhan, orang yang
sudah mau gitu mengenal firman Tuhan, tapi kalau tanpa dasar ada kedalaman pengenalan Tuhan, tanpa dasar menghidupkan roh Tuhan, yang dikhawatirkan akan sia-sia. Takutnya nanti jatuhnya seperti orang dunia yang secara hidup pengharapan dan imannya secara total mengandalkan hanya tubuh saja gitu. Apa enggak sayang gitu kalau setiap orang dunia seperti itu? Ya wajar-wajar saja kalau dia tidak berdosa dan tidak masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang mau percaya Tuhan gitu, orang yang sudah mulai mengenal Tuhan tapi belum mengenal secara dalam pengenalan firman dan pengerjaan firman, dan juga belum melakukan firman Tuhan secara maksimal gitu. Nah, ini yang maksudnya di sisa usia 55 tahun sampai meninggal ini adalah peluang Tuhan berikan kepada mereka ya untuk bisa bagaimana taat gitu, taat dan takut akan perintah-perintah Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa tertangkap teman-teman. Kalau masih nggak bisa, mungkin teman-teman sendiri coba bawa ke dalam doa gitu, minta roh Tuhan, minta Roh Kudus untuk bisa mendetailkan maksudnya apa sih orang hidup harus apa gitu. Ya saya sudah coba mengurai gitu dengan 4 kriteria pengharapan dan iman ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi bisa menangkap teman-teman apa maksud saya ini gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.